Salam saudara ya, bukan dengan barang panah saudara ya. Tuhan menebus dosa kita itu dengan darah dan nyawanya. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita, kalau kita mengiring Tuhan, bukan dengan barang fana, bukan dengan harta duniawi, emas dan perak. Saudara dengar lagu itu? Dengan darah yang mahal. Ya, Tuhan menebus dosa-dosa kita dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, saudara. Kau menebus diriku. Saudara sudah ditebus Tuhan. Tapi sayangnya saudara melayani Tuhan dengan mengejar tangan kiri Tuhan. Tangan kiri itu harta duniawi, kejahatan di mata Tuhan. Saudara seharusnya kalau sudah melayani Tuhan, saudara harus berubah. Saudara harus matikan cara hidupmu yang lama, mengejar harta duniawi, karena semuanya sia-sia dan tidak ada yang berarti di mata Tuhan. Hidup ini kau serahkan di bawah kakinya Tuhan, dan kita berjalan dalam kebenaran terang Tuhan, saudara. Makanya firman Tuhan itu akan jadi pada saudara. Mujizat apa yang Tuhan pernah berikan kepada Nabi Elia, Nabi Elisha maupun Paulus, niscaya akan terjadi juga padamu. Asal kau melayani Tuhan dengan segenap hati, tidak untuk mencari kepentingan duniawi. Karena mujizat Tuhan itu bukan mudah-mudahan saudara ya, bukan nasib-nasiban, bukan angin-anginan ya. Mujizat itu nyata dan mujizat itu pasti kalau sudah Roh Kudus berkenan dan bersemayam di dalam hatimu. Maka mujizat itu berkuasa, tidak tebak-tebakan, tidak adu domba, tidak adu nasib seperti bisa apa tidak ya. Kalau bisa saudara beruntung, kalau nggak bisa saudara diam-diam saja. Tidak begitu. Tangan kanan Tuhan, Amsal 3:16. Disitulah kuasa Tuhan. Tangan kanan Tuhan memberi keselamatan dan umur panjang. Tangan kanan Tuhan, saudara mau saya lihat semua. Tangan kanan Tuhan dikatakan meletakkan dasar bumi, dan tangan kanan Tuhan membentangkan langit. Saudara baca Yesaya 48 ayat 13. Saudara bisa baca. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Ketika Tuhan memanggil nama langit dan bumi, semuanya bermunculan. Saudara, langit dan bumi yang miliaran kilometer dalam hitungan sekejap akan menempel menjadi satu. Seperti kelopak mata ini saudara. Begitu mata ini kita tutup, langsung atas dan bawah langsung tertutup. Begitulah kuat kuasa Tuhan. Karena itu memang hak prerogatif Tuhan, karena itu ciptaannya. Jadi untuk corona itu tidak terlalu sulit buat Tuhan. Hanya Tuhan belum ketemukan orang yang dipercaya Tuhan sebagai hambanya. Jadi hanya pendeta saudara ya. Pendeta itu bukan hamba Tuhan, saudara. Saudara harus ketahui itu. Pendeta itu hanya mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi sama dengan guru agama kalau di sekolah. Tapi kalau hamba Tuhan, dia harus meninggalkan singgasananya. Dia tidak boleh hidup mewah. Kisah Paulus 1:8 dikatakan, kalau Roh Kudusku turun di atasmu, kau akan jadi saksiku. Kabarkanlah firman Tuhan dari Galilea, Samaria, Judea sampai penjuru bumi. Bukan di Galilea atau Samaria atau di gereja-gereja, tetapi ke seluruh bumi. Saudara, saya jadi sedikit memang agak terpakai waktu karena saya sudah mulai membuat vlog ini YouTube sejak tanggal 10 April karena melihat banyak pendeta-pendeta yang bertengkar, berdebat di YouTube, merasa membenarkan diri sendiri. Jadi saya buatlah YouTube ini.
untuk memberi kebenaran akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kebenaran firman Tuhan itu bukan dilihat dari besarnya gereja, saudara ya. Bukan dari besarnya pendeta. Saudara jangan salah. Semakin besar gereja tersebut, semakin besar kuasa membangun gereja dan jemaatnya itu semakin jauh di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak bekerja kepada orang yang jumlahnya besar. Saudara lihat, Elia bersama Elisa, Elisa bersama Gehazi, Paulus bersama Silas. Jadi tidak beramai-ramai, cuma sepasang-sepasang. Kuasa Tuhan akan nyata, saudara. Dan Tuhan perintahkan untuk pergi ke tengah-tengah kota, seperti domba dikirim ke tengah-tengah serigala. Kalau saudaranya di gereja, di mimbar aja, itu saudara seperti domba dikirim ke tengah-tengah kambing, saudara ya. Atau domba dikirim ke tengah-tengah ayam. Jadi nggak ada tantangannya, saudara. Dan saudara, jemaat-jemaat yang memberi persembahan kepada pendeta itu sama juga membuat pendeta itu semakin berdosa. Sama juga saudara melemparkan garam ke laut, tidak ada maknanya. Sia-sia itu semua. Sama juga saudara menyalakan lilin di mall yang sudah terang. Bukan di tempat gelap, bukan di bawah gantang. Jadi saudara berubahlah dan bertobatlah. Kalau Protestan saya boleh katakan, karena si pendeta To yang Protestan ini, dia tahu itu kesalahan, dia tidak berani bermain-main dengan firman. Dia tahu kalau sudah menerima tangan kiri Tuhan, sudah menerima gaji atau upah duniawi, tidak akan bisa lagi mujizat. Itulah dilakukan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 13-27. Dia 15 dikatakan, lebih baik aku mati daripada menerima harta duniawi. Jadi kalau sudah menerima harta duniawi dalam pelayanan, sudah mati pelayanan di mata Tuhan. Sudah seperti hanya guru yang mengajar saja, saudara. Memang pendeta itu perlu untuk mengajarkan kepada firman Tuhan bagi yang baru. Tapi untuk hamba Tuhan yang akan mendapat kuasa kepercayaan Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit, melakukan mujizat, itu tidak boleh menerima duniawi. Seperti yang dilakukan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Saudara diberkati, dan saudara harus pintar, saudara. Ya, saudara harus ikuti kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.